Oke, kita lanjut soal nomor 7. Agar ada titik persekutuan antara garis ini ya, Y sama dengan 2X tambah P, dan persamaan lingkaran ini, maka nilai P haruslah. Nah, kalimat soal di sini agak menarik ya. Ini dia bilang titik persekutuan. Titik persekutuan itu sama juga sebenarnya kalimatnya dengan titik potong. Nah, ini cuman dia buat bahasanya agak beda dikit aja ya. Nah, ditanya nilai P. Syarat supaya ada titik potong kan ada dua. Yang pertama itu kalau nggak D-nya lebih dari 0. Nah, atau D-nya sama dengan 0. Kalau D lebih dari 0 itu dia titik potongnya 2. Kalau D sama dengan 0 itu titik potongnya 1. Atau bersinggungan ya, kalau D sama dengan 0. Nah, daripada ribet dua gini, kita gabungin aja nih. Jadi kalau ada soal ditanya titik persekutuan, agar ada titik persekutuan, atau agar ada titik potong, maka syaratnya itu harus D lebih dari sama dengan 0. Nah, sekarang kayak biasa nih ya, supaya kita tahu dia motong atau enggak, kita substitusi aja dulu. Y sama dengan 2X tambah P. Yang ini yang pertama, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Kita substitusi X kuadrat tambah Y-nya itu 2X tambah P kuadrat sama dengan 1. Ini kita lanjut ke kanan aja. X kuadrat tambah 2. Kita langsung kuadratin aja ya. 2x kuadrat itu 4x kuadrat, 2 kali 2x kali P itu 4px tambah P kuadrat. Nah, satunya itu kita bawa ke kiri ya terus. Oke. Ini bisa kita tambah nih ya. Ini 5x kuadrat. Nah, ini tetap tambah 4px tambah P kuadrat kurang 1 sama dengan 0. Nah, kayak biasa nih ya, ini karena ditanya P, berarti persamaannya jangan kita buat dalam variabel P. Ini udah pas, ini variabel X ya. Yang satu X kuadrat ada X-nya dan ada konstanta. Ini A-nya, ini B-nya, dan ini C-nya. Oke, jadinya syaratnya yang ini deh. Supaya ada titik persekutuan, jadinya D harus lebih dari sama dengan 0. Rumus D B kuadrat kurang 4AC. Nah, jadinya 4P kuadrat. Nah, ini jangan lupa kurung ah, disilap nih. Kurang 4 kali A-nya 5, C-nya itu P kuadrat kurang 1 lebih dari sama dengan 0. Ini jadinya 16P kuadrat kurang 20. Kita buat gini aja dulu. Oke. 16P kuadrat kurang 20 kali P kuadrat, 20P kuadrat min 20 kali min 1 plus 20. Lebih dari sama dengan 0. 16 min 20 jadinya min 4 P kuadrat kurang 20. Plus 20. Tambah 20 lebih dari sama dengan 0. Sederhanain, kita sama-sama kita bagi min 4. Bagi min 4 jadinya P kuadrat plus 20 jadinya min 5. Nah, bagi min 4 tanda jadinya berubah. Oke, ini sekarang tinggal, ini kan kalau A kuadrat kurang B kuadrat sama kayak A tambah B, A kurang B. Posisinya kan di sini P kuadrat kurang 5 nih kan bisa kita buat akar 5 nih. Ya enggak? Nah, kan jadinya A kuadrat kurang B kuadrat
Jadi kalau kita faktorkan jadinya P tambah akar 5, P kurang akar 5, kurang dari sama dengan 0. Berarti ini bukan jawaban yang ada akar 5 ya. Ini bukan jawaban, ini bukan jawaban. Antara B sama C. Kalau kurang dari sama dengan, cara cepatnya itu P-nya itu di tengah. Kita langsung buat gini. Nah, taruh yang paling kecil di sini di antara ini kan titik pembuat nolnya kan kalau P plus akar 5 kan P sama dengan min akar 5. Kalau P min akar 5 kan P plus akar 5. Jadi yang paling kecil itu di sini. Tuh. Yang besarnya di sebelah kanan. Oke, jawabannya itu C. Next, kita lanjut ke nomor 8. Diketahui garis dan lingkaran ini, garis tersebut adalah, nah ini soalnya agak rancu nih ya. Di X kurang 2Y tambah 5. Penulisan nih ya, tulis ya. Penulisan garis itu ada dua model. Yang pertama, ada yang buat dalam bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, ada sama dengan 0-nya. Atau dia buat Y sama dengan MX tambah C. Nah, ini nanti kita bahas ya. M itu gradien ya. Nah, kebiasaannya kayak gini ya dalam penulisan garis ya. Tapi kalau ini rancu nih. Ini sama dengan 0 yang ada, atau dia mau buat dalam bentuk X sama dengan. Nah, kalau X sama dengan boleh juga nih ya. Nah, karena nanti ujung-ujungnya bisa dibuat dalam bentuk Y sama dengan MX sama C. Nah, ini bisa jadi ini X sama dengan ya. Nah, ini dia kurang buat sama dengannya nih. Atau bisa jadi AX sama BY tambah C sama dengan 0. Tapi kita tes aja dulu ya. Kalau dapat jawaban di sama dengan ini berarti ini soalnya itu X sama dengan. Nah, dan nggak mungkin soalnya itu cuman X kurang 2Y tambah 5 tuh. Itu nggak mungkin tuh. Jadi garis tersebut adalah, nah pilihannya ada 5 di sini. Jadi kita langsung substitusi aja terus. Biar kita tahu nih, X sama dengan 2Y tambah 5. Yang kedua, X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X kurang 2Y kurang 5 sama dengan 0. X nya 2Y tambah 5. Jadinya 2Y tambah 5 kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4. Masukin X yang tadi 2Y tambah 5. Nah, kurang 2 Y kurang 5 sama dengan 0. Kita kuadratkan jadinya 4Y kuadrat tambah 2 kali 2 4, 20 Y tambah 25. Ini kita tambah Y kuadrat kurang 8Y kurang 20 kurang 2Y kurang 5 sama dengan 0. Nah, yang mau kita tambah itu coretnya nih ya, biar kita jangan bingung mana yang udah kita tambah. Ini 4Y kuadrat jadinya 5Y kuadrat. 20Y min 8Y 12Y. 12Y kurang 2Y itu 10Y. 25 kurang 20 plus 5 kurang 5 habis ya dengan 0. Nah, jadi di sini kita tinggal 5Y kuadrat tambah 10Y sama dengan ini sama-sama kita bagi 5. Jadinya Y kuadrat tambah 2Y sama dengan 0. Faktorkan jadinya Y tambah 2. Jadi pilihannya kalau nggak Y nya 0 atau Y nya 1.
sama dengan min 2. Nah, kita punya y-nya sama dengan 0 atau y-nya sama dengan min 2. Jadi secara nggak langsung si garis ini dia motong di 2 titik lingkaran. Jadi kalau y-nya 0, x-nya berapa? Langsung bisa kita cari ya. Kan tadi x-nya 2y tambah 5. Jadi x sama dengan kalau y-nya 0, 2 kali 0 nih, berarti 5. Koordinatnya berarti 5,0. Yang ini x sama dengan 2y tambah 5. 2y 2 kali min 2 min 4, min 4 tambah 5 plus 1. Ini koordinatnya itu 1, min 2. Nah, di sini ada kalimat dibilang berjarak 1 melalui pusat lingkaran, menyinggung lingkaran, berjarak setengah jari-jari dari pusat lingkaran. Ada lagi berjarak setengah akar 2 jari-jari dari pusat lingkaran. Mau nggak mau, kita biar tahu jawabannya, kita harus tahu juga pusat lingkaran di soal tersebut. Nah, ini kan bersama lingkarannya nih, x kuadrat tambah y kuadrat kurang 4x kurang 2y kurang 5 sama dengan 0. Saya kebiasaannya kalau nyari pusat itu saya buat dalam bentuk bersama lingkarannya kayak ini. Ini kan min 4. Nah, jadinya di sini taruhnya min 2. Jadi kan karena ini ada kelebihan plus 4, berarti saya kurangin di sini. Saya langsung buat aja di sini bisa dengan nih. Ini kan kelebihan 4 nih, karena secara faktor kan pemfaktoran kita kan secara pengkuadratan kita kuadratkan x kuadrat kurang 4x tambah 4. Kelebihan 4 karena di sini nggak ada 4 nih. Jadi supaya cepat, kelebihannya itu langsung taruh di kanan nih. Ini namanya kelebihan 4. Tambah y-nya gitu ya. Y kuadrat. Nah, ini kan min 1 nih. Supaya dapat min 2y karena dia kan 2 kali y kali min 1 min 2y. Ini kelebihan 1 nih. Buat aja di sini kelebihan itu di sebelah kanan. Min 5 pindahin ke kanan plus 5. Jadi 10 ya. Nah, ini semua dapat nih ya. Pusatnya dapat, jari-jarinya dapat. Karena kebiasaannya rata-rata soal kalau nanya jari-jari pusatnya juga harus tahu. Nah, kebiasaannya ya. Tapi kalau soal ini kayaknya cuma jari-jarinya aja yang diminta. Nah, kalau R-nya itu 10, ini kan kalau persamaan kuadrat kan bersama lingkaran kan R kuadrat posisinya. Kalau R kuadratnya 10, mau nggak mau R-nya itu harus akar 10. Nah, melalui pusat lingkaran nggak mungkin ya. Pusat lingkaran kita itu di sini ya. Nah, ini pusatnya nih. Oh, perlu nih ya. Berarti soal ini perlu juga yang namanya titik pusat. Ini pusat lingkarannya itu di 2,1. Sedangkan kita nggak ada 2,1 di sini nih. Yang 1 5,0, 1 min 2. Oke. Sekarang tinggal kita lihat jarak si titik potongnya nih. Titik potongnya kan yang pertama ada 5,0. Yang kedua 1, min 2. Kenapa harus tahu jarak? Karena di sini ada kalimat dibilang jaraknya mungkin setengah jari-jari atau setengah akar 2. Jadi kalau jarak rumusnya itu kan akar y-nya x yang kita kurangin pilih di sini boleh ya, 5 kurang 1 itu kan 4 kuadrat tambah ini berarti 0 kurang min 2. 0 kurang min 2 berarti plus 2 kuadrat. Nah, jadinya di sini akar 16 tambah 4 akar 20. Akar 20 itu kan sama kayak akar 4 kali 5 atau 2 ya, biar sama kayak jari-jari. Berarti sini
akar 2 kali 10. Akar 2 kali akar 10. Nah, kalau setengah kali akar 2, ini kan jaraknya nih, jarak si titik antar titik, R nya itu akar 10. Nah, berjarak, jadi kalau R nya kita buat ya, kalau R nya akar 10, nah jaraknya yang cocok nih, kalau setengah jari-jari dari pusat lingkaran. Kalau kita cari setengah dari si jarak antar dua titik ini, ya kan? Ini kalau kita kali setengah, jadi ada setengah akar 2 akar 10. Dia nggak pas dengan jari-jari lingkarannya nih. Mau nggak mau dia nih, mau nggak mau nih. Setengah akar 2. Kalau setengah akar 2, setengah akar 2 jari-jari dari pusat lingkaran. Jari-jari pusat lingkaran kan akar 10. Kita kali dengan jarak antar dua titik tadi. Setengah akar 2 kali akar 2 kali akar 10. Nah, akar 2 kan 2 kali setengah habis ya, akar 10. Jadi intinya di sini mau dibilang jarak antar titik ini, nah ini akar 10, dia jaraknya itu akar 2 kali akar 10. Nih. Kalau dikali dengan setengah akar 2 itu sama kayak jari dari pusat lingkaran. Nah, jadi jawabannya itu adalah D. Nomor 9, selalu menyinggung ya. Nah, ini sama juga. Jadi kalau dengan A bilangan real konstan. Ini kalau kita buat dalam bentuk ini bersama lingkaran yang model kayak ini kan berarti di sini ada plus A ya. Biar x kuadrat tambah 2x. Kita butuh juga 2x nih. Nah, ini kelebihan si A kuadrat. Karena kelebihan kita taruh dia di kanan. Tambah y kuadrat. Y kuadrat ini nggak ada pasangan nih. Jadi bisa juga kita buat kayak gini ya, biar jelas. Nah, lingkaran ini sama kayak gini bentuknya nih. Mau nggak mau ini titik pusatnya itu, titik pusat ada di min A, 0 dengan jari-jari A. Nah, selalu menyinggung. Kalau kita buat gambar ilustrasinya, ini kan berarti pusat min A kan di sini. Anggaplah min A, namanya variabel lah, terserah kita panjangnya semana. Min A. Kalau jari-jarinya A, ya kan? Kan berarti kan ini dalam koordinat ya min A, tapi jarak antara ini titik ini dengan si sumbu Y ini kan jaraknya A. Nama jarak tidak mungkin negatif. Ini kalau kita buat lingkaran, udah pasti dia selalu menyinggung sumbu Y. Nggak mungkin dia motong nih, karena jaraknya pas. Titik pusat dia dengan si apsis dari titik pusat ini sama dengan jarak dari sumbu Y ke koordinat ke titik pusat. Jadi jawabannya itu mau nggak mau dia pasti selalu menyinggung sumbu Y. Nah, kalau sumbu X nggak mungkin karena ini kalau tarik garis segini, nah ini namanya bukan nyinggung, karena udah mau potong, karena dia ada dua titik, ada di sini, ada di sini. Oke, lanjut ke nomor 10. Agar lingkaran ini menyinggung sumbu Y. Nah, nomor 10 ini pas persamaannya. Ini kita bisa langsung tahu titik pusatnya itu ada di pusat di P, Q dengan R sama dengan 5. Nah, agar lingkaran ini menyinggung sumbu Y. Nah, ini ada dua cara nih ya. Cara pertama, ini nanti di tes lanjut aja. Cara pertama itu kalau nyinggung sumbu Y, mau nggak mau X sama dengan 0. Nanti masukin aja nih persamaannya kan X kurang P kuadrat, ini urusan pertama, tambah Y kurang Q kuadrat sama dengan 25. 0 ini masih di sini nih. Jadi 0 kurang P kuadrat tambah Y kurang Q kuadrat sama dengan 25. Nah, kalau cara kedua, ini kan jelas ya. Titik pusatnya P, Q. Namanya titik pusat P, Q. Kita buat kartesiusnya dulu.
susah ya. Ini kalau bisa lurus. Nah, P, Q itu kan terserah kita mau taruh di mana. Misal aja pusatnya P, Q itu di sini. Nah, ini P, Q. Agar lingkaran ini nyinggung sembuh Y, ini kan namanya P, Q itu kan jarak P, jarak ini ke sini itu P, jarak ini ke sini itu Q ya. Supaya dia selalu nyinggung sembuh Y, mau nggak mau si jari-jari lingkaran itu nggak boleh yang namanya lebih dari P. Kalau lebih dari P, nanti dia posisi lingkarannya gini kan. Nah, kelewatan. Jadi agar lingkaran ini menyinggung sembuh Y, haruslah, nah, secara nggak langsung jarak P ini sama aja kayak dengan jari-jari lingkaran. Nah, supaya dia nyinggung. Anggap kita buat gini ya. Nah, oke, misalnya gini lah. Nah, agar lingkaran ini menyinggung sembuh Y, haruslah, nah, ini dia. Si P itu jaraknya itu harus sama dengan jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran kan 5. Mau nggak mau P itu harus posisinya 5. Atau bisa jadi posisinya bukan di sini nih. Bisa jadi lingkaran kan di sini. Nah, ini kalau posisinya gini, ini P-nya, ini kan jaraknya tetap P nih. Tapi namanya di sini posisinya sebelah kiri atau di radian kedua, ini P-nya kan bukan 5 lagi, tapi P-nya udah min 5 kan. Karena dia sebelah kanan positif, sebelah kiri negatif. Jadi P itu bisa jadi min 5. Nah, kondisinya tuh cuman 2 gini nih. Nah, nggak ada kondisi yang lain. Karena kalau kita taruh lingkaran juga di bawah nih, nah, sama aja ya, P-nya itu kan min 5. Dia nggak berubah nilai P-nya. Kalau kita taruh P-nya di sebelah kanan bawah nih, sama juga kan? P-nya tetap 5. Jadi kondisi supaya si lingkaran tetap nyinggung sembuh Y, haruslah P-nya kalau nggak 5 atau P-nya min 5. Jadi jawabannya itu D ya. Nah, atau bisa coba cari dengan cara satu nanti nih ya. Nah, jawabannya insya Allah sama. Nah, oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.